Silakan Cak. Saya sambil nanya kepada Ibu Moderator dan juga saya ingin menyatakan cara berpikir yang saya ungkap tadi, yang kita workshopkan tadi betul-betul hanya untuk mahasiswa ya. Artinya kalau ada bapak-bapak profesor dan sebagainya di sini itu pasti metodenya berbeda dengan mereka. Jadi ya kalau butuh-butuh gak bodoh-bodoh mbah ya. Yang pertama saya akan menjawab justru dari yang terakhir yang disebut mandiri itu. Kalau Anda berambang, ya ojo kepingin dari bawah. Gitu. Kalau Anda lombok ya Anda harus menemukan makna lombok, kehebatan lombok, hakikat lombok, sehingga Anda akan dapat martabat sebagai lombok. Kalau Anda tidak terima Anda jadi lombok, terus Anda berubah jadi berambang, Anda tidak akan dapat martabat. Kalaupun Anda jadi berambang bagus, Anda kehilangan diri Anda. Nah, kalau kita terjemahkan ke kasus bangsa kita, ke pendidikan dulu. Pendidikan itu bukan mengajari, pendidikan itu para pendidik, para partner pendidikan ya, yang kemudian yang bisa disebut dosen, asisten, guru segala macam. Menurut saya mereka itu partnernya anak-anak yang sekolah itu untuk menemukan dirinya. Supaya mahasiswa ini tahu, sebenarnya sejak taman kanak sih sebenarnya. Supaya mereka ini tahu dia ini berambang, apa bawang, apa lombok, apa kemiri. Kan gitu. Tapi kurikulum kita tidak dibikin untuk itu. Kurikulum kita dibikin untuk membuat yo kemiri yo tidak ada nomunu, lombok yo tidak ada nomunu, lalu sih. Nek cara kewan pokoknya PT yo dikongkon cukup. Sapi ya dikongkon cukup kan gitu. Kalau kurikulumnya pendidikan berdasarkan pendidikan berbasis anjing ya kuat dong juga mengganti pendidikan berbasis PT jago kuat dong. Sesungguhnya menurut saya, dan ini saya yang mendidik adalah anak saya ya, Noe. Aku takut mbak, emang kamu bisa didik orang? Aku tanya kemarin di Ponorogo, Bu, sampai dia anak umur tahun biru, saya 90 awal udah punya anak. Menyusui hari berapa? Langsung ya, langsung saya susui. Aku takut, lu bisa nyusu anak, lu dia langsung sakit. Siapa yang merugi nginyut itu so? Siapa yang mengajari dia? Saya paham asosiasi Anda. Saya ingin Anda kembali ke fakta. Bayi ini kok bisa menggerak-gerakkan mulut bibirnya untuk menarik mulut air susu ibunya? Itu siapa yang dia begitu lahir langsung menangis? Itu yang pesen siapa? Disuruh nangis. Iku ono malaikat sing ngajeni aturan kita itu nangis kok jeng bujul ya. Nah ya ono bayi. Anaknya Pak Ainin, lah kok ini kok nggak tahu? Maksud saya, pendidikan saya kembali. Pendidikan itu jangan GR, kita tuh nggak bisa mengajari orang, kita tuh bisanya menemani supaya yang bersangkutan itu punya bahan, punya komparasi ke dalam rangka meneliti dirinya sendiri. Kalau kamu tidak tahu dirimu siapa, bagaimana kamu mau tahu tempatmu? Benar nggak? Bagaimana kamu tuh nggak tahu kamu tuh kiper apa penyerang? Lalu kan gak tahu, terus dia lapangan apa bang? Benar nggak? Kan gitu sekarang. Oh nggak jelas kamu itu kiper apa penyerang apa gelandang. Terus nyatain kamu kan udah jelas. Bahkan lebih dari itu, kamu itu nggak tahu kamu itu pemain volley apa pingpong apa jendek apa kekean. Kalau kamu tahu dirimu itu pemain bola, kamu akan cenderung mencari lapangan bola kan begitu. Nah sekolahan isinya fakultas-fakultas yang tidak peduli, pokoknya daftar bayar lirot diterima. Kalau memang ada fakultas, mestinya ada identifikasi
kuantitatif. Kemandirian tadi, kemandirian beda. Kalau kemandirian ayam beda sama kemandirian burung dong. Orang beda loh, kepuingin nih bergoblok. Kan banyak sekarang gitu ya. Kan dia nggak ngerti dirinya. Akhirnya nyarot. Gagal. Mau ke rumah sakit. Jiwa. Karena si ayam tidak tahu bahwa dia bukan burung. Karena yang hebat itu yang terbang, semua makhluk ingin terbang. Bagaimana mau ngomong kemandirian, kalau Anda tidak tahu diri, tidak tahu siapa dirimu. Jadi kalau kita kembalikan ke pendidikan, itu sesungguhnya pendidikan kita itu salah pol. Tapi gak apa-apa lah. Ngomong aku ya. Toh saya enggak, omongan saya kan enggak akan dipakai siapa-siapa. Kalau aku ngomong kayak kok gaya-gayain, kok buat-buatan ada masalah, saya tidak ada pretensi apa-apa. Tapi menurut saya, maka saya dilindungi Allah sehingga dihindarkan dari setiap sekolah yang saya masuki. Berusaha itu karena desakan saya untuk meneliti diri saya sangat besar dan itu diganggu oleh guru-guru saya. Kan beda. Saya lagi idola ya waktu. Anak saya itu satu semester tidak ngerjain PR 36. Akhirnya kan dipanggil nih orang tua ini sama gurunya. Ayo, turun-turun dong tak paper kayak garap. Lihat negara kan nggak tahu garap ya. Anak saya ditanya kenapa kamu dari saya sudah bisa kok. Jika saya di PR kan, belum ya. Benar-benar. Anak saya gitu dan tidak pernah garap. Akhirnya kan, sekarang silakan diuji saya bisa kok. Belum ya. Penting tak kerjaan garap PR tak garap PR. Kan yang penting bisa keluar tak kan. Masa PT Kalekoro juga mau mengisi formulir. Jelas ya. Kadang-kadang dunia birokrasi pendidikan itu mau tidak mau harus ada manajemen dan birokrasi. Kadang-kadang birokrasinya mengalahkan hakikat kemandirian anak didiknya kan gitu. Oh, di kelas itu Pak, TK-nya adiknya dapat. Adikku itu TK terbaik di Jogja, di nasional ya 10 besar. Itu kan selalu nek Brambang mesti menang, sudah. Meh tahun menang terus, lomba apa saja, lomba di mana saja asal Brambang mesti menang. Akhirnya kan pendidikannya ya dikasih insentif jadi Pak ya. Insentif dikasih apa duit dari dinas itu. Dan sampai hari ini belum pernah diterima ya Pak. Oleh adik saya. Kok nggak diterima apa? Loh, pemerintah itu ngasih insentif tapi nyuruh kita bikin proposal. Jadi apa sih Pak? Loh prosedurnya gitu Bu, gitu. Memang harus bikin gitu. Kan itu katanya kayak kita ngobrol aku ngemis. Ya apa sih ini? Itu kan sederhana tapi kan pelanggaran terhadap martabat. Kita itu heran, pemerintah kita itu mereka lah yang mengemis kok kita yang disuruh mengemis. Kok mereka yang kita gaji kok kalau kita bikin apa-apa kita harus bikin proposal. Mereka yang harus melamar kita. Oh, sih nanti bisa sampai soal bedanya pemerintah sama negara. Bisa sampai macam-macam, tapi nggak usah kita terusin. Tapi intinya adalah apa namanya yang disebut kemandirian itu nomor satu Anda mengenali siapa dirimu. Cafat nanti mungkin bisa kita minta tolong di dalam Al-Quran ada perjanjian setiap orang yang akan dilahirkan Allah ada perjanjian dengan Allah. Dan itu tidak hanya menyangkut tauhid tapi menyangkut siapa dia. Kan Cafat itu adik kakak saya. Ya, Cafat itu kakak saya. Tapi itu kan kontrak saja, bukan kontrak yang disuruh Tuhan. Kan nanti Tuhan menentukan kamu jadi anaknya ini, kamu punya anak yang ini ya, kan gitu. Tapi nanti apakah kalau kita ke menghadap Tuhan terus bareng satu keluarga? Agak sih. Jadi itu cuma casting sementara waktu. Kau jadi adikku, kau jadi bapakku. Tapi nanti ngadep Tuhan itu kan gak terus bareng-bareng. Ya Allah, kalau ada bojo kula ini.
Jadi Anda tidak bisa mandiri wong Anda belum pernah tahu siapa diri Anda. Makanya ketika tadi dibilang budayawan besar itu agak butuh-butuh meneng. Budaya saja coba sing budayawan itu apa ya? Ayo budayawan. Itu badokan opo. Ya. Budayawan itu kan istilah yang dipakai karena tidak paham siapa yang disebut itu. Maka gampangannya budayawan Padahal budayawan itu yang ada penyair, sastrawan, cerpenis, intelektual, ahli nuklir, ahli bahasa, filolog, sosiolog, ulama fikih, cedok. Nah budayawan itu apa? Budayawan itu kabeh, budaya apa? Goblok kan. Budayawan itu pelaku budaya ya, Mbak. Dan pelaku budaya kabeh. Jadi kalau ibu ngomong budaya besar itu masuk kok. Enggak, taruhnya kita dulu, kita itu apa mana saiki ono aliran-aliran sing kacau-kacau itu. Jadi misalnya Rasulullah mengatakan dan zamannya Rasulullah itu semakin kaya semakin landung kainnya, gitu kan? Semakin miskin semakin cekak, pengajar kayak suatu kain. Maka kain yang panjang adalah lambang kesombongan. Maka Rasulullah mengatakan jangan kamu manjang-manjangkan kain dengan sombong. Intinya itu kainnya apa sombongnya? Sekarang enggak, yang penting jangan memanjangkan kain. Jadi kalau pakai celana harus di atas pakai kaki. Jadi tujuh kan loh, ini kan nggak ngerti sastra loh, nggak ngerti bahasa loh. Itu maksudnya Rasulullah kan memanjangkan kain itu bahasa budaya, sombong itu bahasa martabat. Yang penting tidak sombongnya, bukan memanjangkan kain. Terus kon kadok mucingkrang kalau pedita-pediti sombong. Nanti terus ini Ebit itu porno. Harus dituntut ke pengadilan. Itu buktinya lagunya. Kita mesti telanjang. Mungkin mulut gila. Ini kalau generasi kita sekarang tidak mengerti idiom, tidak mengerti istilah bahasa Arab boleh pakai idiom. Mustalah susah kita pengen caranya. Kita mesti telanjang. Ucuk apa? Siapa petani kecil? No, apa itu? Sini petani kecil ya. Lagu itu. Gembala kecil menangis sedih. Gembala besar ini. Dan dia produser. Saya mau kena uang 20 sampai sahur itu ya. Ya, bahasa dipahami seperti itu. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah mengenal diri kita. Lalu saya kira ngomong ikra, itu berarti adalah membaca tulisan. Lalu Nabi Muhammad tak pernah mengenal malaikat Jibril. Saya mau ikra. Kamu tidak dibaca lagi. Kan di bulan-bulan ikra ya Muhammad. Iki loh kita ngomong. Di Quran ini loh. Kalau kita pemahaman kita ada terlalu seperti itu kan susah dong Mas. Betul nggak? Itu. Makanya Anda orang bahasa, orang sastra, tugas Anda nomor 1 bikin celing setiap kata, setiap makna, setiap pengertian harus celing. Makanya tadi dikatakan ojo narasi sik, butir nasi sik, menurut ate namun malah sing jelas butir nasi. Oke, jadi yang terakhir kira-kira mana Mas ya, yang disebut kemandirian itu kenali siapa dirimu, kamu itu burung apa ayam, gitu kan? Begitu kamu tahu, kamu berprinsip.
Di situ kamu bisa mulai mandiri. Terus dari guru kita dari yang awal, yang 3 pertanyaan tadi. Oke ya Mbak ya, kebenaran sejati. Kalau bocah sing jenenge Sujati tapi saya senang ada orang. Jadi gini, jadi Anda tidak akan bisa menemukan kebenaran sejati. Yang harus Anda lakukan adalah Anda menuju kebenaran sejati. Tapi jangan frustrasi hanya karena Anda belum menemukannya. Karena pekerjaan manusia itu berjalan sama dengan waktu, gitu. Kalau teorinya gampang kita cicil ya, ada benernya sendiri, ada benernya orang banyak, ada bener yang sejati. Kita pakai 3 itu aja. Nek cara Jawane ono bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati. Kita itu hidup untuk geratak-geratak bener yang sejati, belum tentu ketemu juga. Tapi asalkan Anda menuju ke sana, Allah menerima sudah. Aku takon guys, Anda sholat toh? Insyaallah. Sholat toh? Nah, coba kita bahasa. Kamu itu sudah benar atau belum? Setelah kamu sholat sekian lama, sudah tahu jalan apa masih sesat? Ya sekarang kamu terjemahkan aja. Salah satu yang kamu ucapkan sehari berapa kali ya Pak? 17 kali. Dinas Siratal Mustaqim kan sithik endi berarti? Kok kon njaluk jalan sing lurus sing bener. Berarti kon gak kuno ta? Iya. Mulane kon ngomong dinas Siratal Mustaqim gitu apa to? Iya. Nek kon wis mangan rujak mosok sampean kei rujak wis mangan rujak. Mergo kon sing gurung mangan rujak ya Allah sampean kei rujak. Mergo kon sesat sampai sekarang maka ihdinas Siratal Mustaqim. Begitu dahsyatnya hidup itu. Kayaknya ini sembahyang kamu sudah karu-karuan. Jin jaluk jalannya berarti kita tidak pernah lurus. Jadi memang hidup itu seperti jadi jangan bergantung deh. Tidak pernah ketemu kamu. Kita cari suami sejati aja daripada kebenaran sejati. Ini ya, benernya sendiri itu egosentrisme. Benernya orang banyak itu adalah kebenaran yang dipaksakan oleh yang punya kekuasaan atau punya uang seperti media massa tadi. Benar yang sejati adalah ketika semua dua macam kebenaran kita urai, kita cari yang paling sejati. Semua kebenaran yang dewe maupun yang orang banyak tadi judulnya la ilaha. La ilaha. Kebenaran sejatinya adalah illallah. Jelas ya? Nah kamu la ilaha illallah dari itu. Kok saya takut kamu tidak ngerti illallah, kalau la ilaha tidak ngerti. Kamu harus tahu, oh ini bukan manusia, ini bukan manusia, ini kewan, ini tikus, ini corot, ini gaul, ini itu la ilaha, bukan manusia, oh ini bukan, baru ini yang iya, kan gitu. Jadi proses la ilaha itu penting. Saya ini di Indonesia sembarang ilallah, Jokowi ilallah, Prabowo ilallah, apa aja disebut parpol ilallah, ditodoli kabeh. Ayam saja kalau kita kasih 2 piring isi jagung sama isi kerikil, sing ditodol yang mana? Jagung. Kalau bahasa Indonesia lagi. Pokoknya di koran disuguhno ditodol, semua aja. Itu sama ayam aja kita masih kalah. Gitu. Makanya senang ada kutukan Allah, aku kutuk menjadi kerodatun khosyiin, yang menjadi kera. Karena kita mau kera aja dulu, kera. Wong berdasarnya money laundering-nya ada gini gitu, pencucian uangnya ada gini tuh. Ini sampai di Cayman Island, sampai di Arab itu Biroai di Kenya. Dulu kan kita kera aja dulu. Jadi mari kita belajar jadi gitu ya. Oke, jadi kebenarannya seperti tadi, yang penting Anda mencari terus. Nah makanya sedikit saya sebut, Anda jangan, yang disebut era informasi itu adalah apa sih? Sekarang kan peradaban informasi, disebut era informasi
Itu artinya apa? Anda mengakses informasi sebanyak-banyaknya? Itu? Bukan. Yang mana? Kita diserang informasi, Pak. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin, Anda yang menyerap informasi atau Anda yang memberi informasi? Yang mana yang unggul ini? Yang tiap hari buka internet, ngrungokno ndelok, tak ngobok nang internet barang-barangmu dhewe. Upload atau download? Nah, subjeknya yang upload atau yang download? Yang upload ya. Nah, kamu sekarang gaya wah buka iki googling gaya rumah kamu konwes menjadi manusia informasi. Kalau kamu tuh pasiennya para pembohong di seluruh dunia. Kan begitu? Kamu masuk internet tuh bagus untuk cari data-data, tapi kamu tahu itu tempatnya orang pengecut semua. Gitu loh. Di internet itu kamu boleh ngomong apa saja, tidak kelihatan wajahmu, kamu bisa ngaku siapa saja, kamu boleh tidak bertanggung jawab, betul nggak? Itu kalau zaman dulu bangsa kita itu kenapa kita kalah dari Belanda dan Portugis sebelum Belanda datang, itu karena kita itu punya martabat, kita tuh ksatria. Ini menurut Mas Agus Winyoto Malang ya. Kita tuh bangsa yang punya martabat, nek duel ya di depan. Ayo nek gelem iki nang hitung darat. Apa Facebook loloan tok. Ya toh? Twitter loloan tok gawane kepedhok. Begitu ditantang kepedhok gak usah wani. Jadi kita itu punya kesatriaan, punya martabat. Bangsa Jawa, bangsa Nusantara, bangsa Melayu itu punya kesatriaan. Nek gelem di depan. Makanya kalau Anda lihat kungfu itu kan gini, kungfu kan ngaduk, betul nggak? Anda lihat itu si Jet Li kan mesti ngaduk ini, tapi naik pencaknya ini deh. Itu bedanya martabat mereka sama kita. Karena pencak langsung tangannya ketemu. Jadi lanang ayo ke depan. Nah, kalau kamu beraninya pakai tombak, berarti kamu agak mulai kurang pemberani. Makin panjang senjata, makin rendah keberaniannya dan makin rendah martabatnya. Makanya yang paling pendekar nggak pakai senjata, betul nggak? Di bawahnya pakai senjata keras, itu pun ditaruh di belakang. Di depannya bebas mau diapain, betul nggak? Ini hanya kapan-kapan kalau memang terpaksa diperlukan diambil, maka tidak ditaruh di depan. Tapi kalau orang Bugis, orang Batak, orang Mandar ditaruh di depan, karena dia bisa ditembus. Kalau kita enggak, taruh belakang aja tujuannya. Ini soal martabat. Yang paling mengejut adalah sing wanine bandem teko dewan. Semakin jauh jarak peperangan, semakin rendah martabatnya. Nah, internet adalah tempat yang paling nyaman untuk lempar apa saja, tanpa tanggung jawab. Mulanya kamu nggak usah cari saya di internet. Kalau ada nama saya, itu bukan saya yang masukkan. Saya tidak punya FB, saya tidak punya Twitter, tidak ada sama sekali. Sekarang gambar saya dipasang oleh Gerindra, seolah-olah saya mengiklankan Prabowo, dan aku menengah. Aku menengah kalau aku bantah. Oh jangan kok pasang poster gue, aku partai mana aku menengah. Nah iso loh ya. Saya itu hidup di Indonesia itu dari dulu dimanipulasi, difitnah, dieksploiter itu ribuan kali, dan ada yang jauh lebih besar daripada yang Gerindra atau PKS sebelumnya. PKS juga memakai nama saya. Gak apa-apa, tak sedekah itu orang PPN jenuh. Gak masalah. Dan tidak mengurangi selai bulu saya, tidak mengurangi apapun dalam hidup saya. Aku tetap aku. Dan begitu. Dan sekarang ini saya mengucapkan satu kata untuk menjawab membantah itu. Aku kisah no karo Prabowo. Aku kisah no karo Jokowi. Aku kisah no karo Ican. Sakno.
Gak wani urip dhewe kepaksa aja, ya apa caranya bisa jadi presiden. Sampai gak jadi presiden itu sok deh. Rasanya sih, ya kayak kan gak masalah. Awan mangan di mana gak jelas enggak masalah. Awan di warung mana utang enggak masalah. Kita ini kan beres-beres saja hidup kita, tidak sampai wow memakai siapa, memanipulasi siapa, nyadut siapa, kita nggak sampai gitu kan sakit loh. Jadi calon harus edukasi. Saya tetapi isinya nggak sama sampai jelungku juga soal foto kuno ini tiga ini jadi masalah lah gitu ya. Oke. Jadi ini masih kebenaran tadi ya Mbak ya. Kebenaran yang sejati itu pokoknya tetap seperti cakrawala. Kamu jalan terus ke sana, tapi kamu tidak akan pernah bisa sampai ke. Karena cakrawala itu tidak ada bendanya, dia kualitatif. Maka sirotol mustaqim itu jalan lurus. Wong Islam itu harus kadung senjata itu jalan lurus, jadi kawannya nggak menggok. Karena bal-balan lurus dok. Wah kawan melayu loh. Kalah kan. Yang pertama Mbak, yang Mas yang tadi. Ada satu yang belum terjawab nih. Siapa yang layak menjadi pemimpin bangsa dari penanya pertama? Ya banyak sekali yang layak. Tapi tidak satu pun yang ada di media massa. Karena yang di media massa itu bukan calon pemimpin, itu calon presiden. Kalau calon presiden itu urusan undang-undang, urusan birokrasi, gitu loh. Kalau Anda percaya sama parpol yang sekarang ada ya leken dong, mutem. Kalau Anda percaya sama wakil-wakilmu itu ya mutem. Kalau Anda mau ngomong siapakah yang layak, tak tutui saya menurut yang layak. Ada yang bisa jadi pemimpin di Indonesia. Orang baik banyak, orang pinter banyak, tapi mereka tidak akan bisa masuk lapangan. Mereka dihalangi untuk masuk lapangan. Jadi kalau kesebelasan kita, kalau politik itu negara kita tiba kesebelasan, ya mesti aja jajal duel kesebelasannya. Wong sing iso main bal-balan kalau main bal-balan, sing gak iso bal-balan mau main bal-balan. Jadi kesebelasan politik kekuasaan nasional kita itu adalah pemain-pemain yang tidak punya kredibilitas, jangankan martabat, tidak punya kemandirian. Gimana? Rabi Sito gurung tuntas, Rabi Sito meneh. Ya tak kan? Kan Rabi sing kedua kan Rabi meneh, rondo sing nomor 3. Dan boleh lagi. Ini undang-undang piye kok oleh? Kan sekarang kamu boleh enggak kamu outsourcing di toko kontrak setahun, boleh nggak setengah tahun kamu pergi? Boleh nggak? PHK setia boleh nggak? Tidak boleh tuh. Maka undang-undang kita membolehkan. Wali kota belum jadi. Jika orang tahun setengah harus umum. Terus mari dulu jadi gubernur kait mulai ngetik. Iki ya para SMP gurung lulus dikai ijazah SMA. Menurut mahasiswa kait semester 1 gurung jadi wis dikai sarjana, gelar sarjana. Sementara kamu untuk lulus 6 tahun guru karang tutup ya. Nanti gak ujian, gak lapor-lapor, gak diuji, tidak diverifikasi, hanya dikhayal-khayalkan. Ya tak, langsung dari sarjana utama. Ya apa karena ada itu? Tapi ya kau apa Indonesia? Indonesia itu tidak masalah. Karena rakyat Indonesia itu ada negara yang monggo, nggak ada yang nggak ada. Orang Indonesia nggak ada masalah. Orang Indonesia itu rakyat yang luar biasa. Selama tetap rakyatnya yang ini, Indonesia nggak akan hancur. Terus ke presiden ganti, sedino yang 30. Masalah, aku sampai ngomong presiden berkelah. Kayak orang penggaweannya. Oh, penggaweannya. Baru ngatur-ngatur lalu lintas uang gitu loh. Mari ngomong gawe konstitusi gak jelas, gak ngerti bedanya negara karo pemerintah. Beda nggak negara sama pemerintah? Kalau dipelajari, KPK itu lembaga negara atau lembaga pemerintah?
Kalau gitu yang melantik siapa? Ketua KPK. Kalau KPK lembaga negara, yang akan diawasi siapa? Nomor 1, pemerintah. Berarti presiden. Berarti presiden jangan melantik KPK. Tapi kan dia kepala negara, mulanya kepala negara sama kepala pemerintahan sama kepala negara harus beda. Bendahara sama kasir harus beda. Iki yo bendahara yo kasir entek duit. Ora bedas di wong Joko Kebon. Beda dong. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga beda dong. Hayam Wuruk itu kepala negara, Gajah Mada itu Perdana Menteri. Gajah Mada bisa bikin sumpah palapa asal sudah atas persetujuan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk boleh punya ide sumpah palapa, tapi dia tidak bisa memproklamasikan karena dia bukan kepala pemerintahan. Dulu aja kita sudah begitu kok. Sudah pernah baca pasal Undang-Undang 272 pasal Undang-Undang Majapahit. Sekarang kita pakai undang-undang dari luar yang bukan akselerasi dari sejarah kita sendiri. Gitu loh. Jadi Mas, Indonesia nggak butuh pemimpin Mas. Nggak masalah. Ada ya kayak sudah dipimpin soalnya. Oh cuman kok pemimpin agama ya gak dimno. Anggita Gus Dur ini disenengi tapi gak dimno. Mungkin sampai terus kabeh nang Gus Dur ngono ta. Buktine waktu Gus Dur ditibakno ndi? Pasukan berani mati ndi? Ayo ndi? Sing nglindungi sapa? Yang pasang badan siapa pada waktu itu? Mun saya aku kepeksa buka gini. Sing ngejak Gus Dur metu ke istana sapa? Yang datang jam pertama setelah Gus Dur di impeachment siapa? Kamu tidak selidiki, kamu tidak teliti sih. Aku Gus di pasukan berani mati, istai, cak. Ngatur saya sih gak orang jadi. Terus mulai, dan seterusnya. Saya bukan hanya saya pelaku 98, 99 sampai pasca Gus Dur. Saya di situ. Saya ngomongin Soeharto dengan cara Jombang. Dengan bicara politik nasional gak belum Soeharto. Amin Rais tidak boleh ikut. Kalau Amin Rais ikut, Amin Rais itu kan macan. Kalau Amin Rais ikut nemuin Pak Harto itu jangan lupa dia raja macan. Ya situ muncul. Nah, nek kon lawan macan kudu dadi ulur. Kluget. Sangat di strategi kok. Menang mana? Sud. Itu tahu, kamu pikir apa itu? Iki kalah karo tapi iki kalah karo umur dia punya itu kamu remehkan. Itu semua kamu remehkan. Semuanya sudah ada kuncinya, sudah ada Mas. Jadi kalau cari pemimpin jangan model kayak sekarang. Caranya milih salah, cara milih si pemilihnya salah, sistemnya salah, undang-undangnya salah, nama negaranya pun salah. Ini sial mana kayak gini. Gitu. Jangan ada huruf N di tengah-tengah. Wah, ini teori apa ya? Indo, N, Asia, betul tak? Iya. Ono N itu double. Ainun Najib. Muhammad Allah. Wis ta nek gawe jeneng anak, pokoke gawe dua huruf di tengah. Ya saiki jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Bayu Pramono sing dijoglo. Oh, Bayu. Oke, guyon, tapi jangan lupa saya guyon itu untuk menyembunyikan kebenaran sejatinya dia. Berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan lain sudah ikut terjawab dari paparan tadi.
kita buka lagi satu termin untuk 2 orang. Sini juga ada Bapak Guru.